الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan berikutnya tentang bagaimana keutamaan Aidain. Maka itu adalah nikmat Allah Taala yang menggantikan apa? Dua Id yang dulu pernah dirayakan oleh orang-orang penduduk Madinah di waktu jahiliyah, disebut dengan apa? Hari Raya An-Nairuz wa Marjan. Sekarang hukum sholat Aid. Hukumnya sholat Aid atau dua Aid. Terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama, hukum sholat Aid annaha wajibatun alal a'yan. Wajib ain. Apa itu wajib ain? Maka masing-masing pribadi muslimin, muslimat yang akil baligh, mukimin, sehat, harus menunaikannya seperti sholat wajib. Ini pendapat yang mengatakan bahwa sholat Aidain hukumnya wajib ain. Ya, sudah balik. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad, demikian pula sebagian dari mazhab Malikiyah, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mana dalilnya? Kok bahwa sholat Aidain itu wajib ain? Ayat washolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian untuk Rabb kalian dan sembelihlah. Washolli menunjukkan perintah, perintah lil wujub. Ayat juga mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah tunjukkan kepada kalian. Di sini wal amru bitakbir fil Aidain. Perintah takbir di Aidain, perintah salat terkandung di dalam takbir, baik itu yang terkait atau tambahan. Ya. Di antara dalil pula Rasul terus-menerus menjalankan salat Aidain. Tidak ada Nabi meninggalkannya. Demikian pula Khulafaur Rasyidin juga demikian. Termasuk pula tatkala Aidain diperintahkan manusia keluar, sampai wanita pingitan yang haid, tapi semua mereka menjauh ke tempat sholat. Bahkan wanita yang nggak punya jilbab agar apa? Dipinjami memakai jilbab. Demikian pula kita ketahui Aidain di antara seagung-agung syiar-syiar Islam yang nampak. Jadi jangan dianggap remeh. Fakanat wajibatun kal Jum'ah. Maka dia wajibnya seperti Jumat. Bahkan wajib diperangi bagi yang mencegahnya dari menunaikannya secara umum. Kemudian salah satu yang menghukumi bahwa Aidain itu wajib ain, bahwa Aid itu bisa menggugurkan kewajiban Jumat dikala bertemunya dua Id. Insya Allah Jumat nanti jatuhnya, berarti kewajiban Jumat dia gugur dengan sebab ada Aidain, apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Tidak mungkin kalau Aid itu tidak dihukumi wajib ain sementara bisa menggugurkan suatu kewajiban. Nah, ini pendapat mengatakan wajib ain. Ada pula yang mengatakan apa? Wajib alal kifayah.
Wajib kifayah. Berarti kalau sudah ditunaikan sebagian, yang lain gugur. Bahwa ini seakan apa? Bagaimana ya kewajiban kifayah. Seperti sholat jenazah, memandikan jenazah, mengkafani, dan menanamnya atau menguburkannya. Ini adalah pendapat mazhab Hanabilah. Demikian pula sebagian Syafi'iyah. Ya. Adapun yang ketiga, pendapatnya bahwa sholat Idain sunnah muakkadah. Ini pendapat Malik, Syafi'i, dan yang terbanyak di antara mereka. Dan insya Allah ini yang dipilih oleh jumhur. Maka pendapat yang mana yang kuat? Warrajihu al-qaul awal. Pendapat yang pertama. Terlepas dari terjadi khilaf. Karena apa namanya? Disebutkan wa ammal qaul bi anna sunnah muakkadah fa dhaifun. Dan demikian pula disebutkan adapun pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka tidak ada pegangan yang kuat. Ya, dan inilah apa namanya? Di antara pendapat al-rajih demikian tadi. Barakallahu fikum. Adapun kondisi kita yang hari ini, terus bagaimana posisinya? Maka barakallahu fikum, kaifiyah sholat Id asalnya memang itu ditunaikannya adalah di tanah lapang, tanah yang luas, tidak mesti lapangan, tidak mesti lapangan sepak bola, tidak mesti demikian, ya, itu asal, ya. Kenapa? Karena itu syiar muslimin berkumpul di satu tempat, ya, kecuali adanya uzur, illa ayyakuna hunaka udhun kamator. Nah, seperti uzur kita hari ini. Walaupun pemerintah tetap mengatakan tentang new normal, tapi tetap ini tidak bisa dilakukan secara bebas. Yang asalnya dilakukan di mana? Di tanah lapang. Maka ada uzur karena sebab hujan. Hujan saja ada uzur, maka bisa dilakukan di masjid. Atau orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang sudah umur, ya, maka sholat di masjid. Terlebih dalam kondisi pandemi yang seperti ini, sehingga tetap harus diperhatikan, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka barakallahu fikum. Kondisi yang ini bagaimana? Apakah kemudian sebenarnya kalau kita tidak datang kena dosa? Maka di sini tetap diperhatikan bahwa karena masih tersebarnya pandemi, maka kita tidak bisa katakan hukum yang dibahas oleh para ulama maka diterapkan di masa-masa kita yang hari ini. Kembali kepada masing-masing. Artinya bukan maksudnya itu menurut hawa nafsu dan akal pikiran kita, tidak. Kembali kepada kondisi kita. Kalau sehat, walhamdulillah, bisa tunaikan di masjid-masjid yang diselenggarakan sholat Id. Kenapa? Uzur itu belum dicabut secara mutlak. Sama dengan sholat berjamaah, sholat Jumat. Buktinya masjid juga masih dibatasi. Ya kan? Terus gimana? Misal antum sudah mau berangkat Jumatan, sementara masjid jam sekian kalau sudah ditutup, ya, dari antum udah berangkat ditutup. Terus gimana? Apa antum mau teriak-teriak? Antum mau marah-marah? Ya sudah. Alhamdulillah antum sudah niat, kerinduan antum ke masjid, alhamdulillah antum sudah jalani. Tapi adapun kemudian qadarullah masyafa'al, ya udah antum balik. Itu kondisinya. Nah, yang intinya bukan ini kita bermudah-mudahan dengan hukum. Tetap kembalikan pada diri antum masing-masing. Ya, jaga kondisi antum. Wabah ini belum hilang secara total, masih ada. Ya, nah,
Jadi perlu diperhatikan, saya ingin bacakan kembali tentang bagaimana Imam Al-Mardawi dalam Al-Insaf, beliau menyatakan wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jama'ati al-maridu bila niza'in. Diberikan uzur untuk tidak mendatangi sholat jamaah dan sholat Jum'ah, termasuk sholat Id. Padahal sholat Id saja terjadi khilaf kan? Walaupun pendapat yang terrajih adalah wajib Id. Maka adapun kewajiban Jumat ada yang khilaf? Tidak ada. Tidak ada yang khilaf bahwa sholat Jum'ah itu apa namanya? Tidak wajib. Ya wajib, tidak ada khilaf. Sholat jamaah ada hanya sedikit, tapi pendapat yang sesuai dalil tetap wajib. Maka ada uzur kalau dia sakit, dan itu tanpa ragu. Wa yu'dharu aidan fi tarki ma li khawfi hudutsil marad. Dan diberi uzur pula bagi yang dia meninggalkan sholat Jumat dan jamaah, terlebih sholat Id. Kenapa? Li khawfi hudutsil marad. Jika memang dia benar-benar takut kalau dia terkena sakit. Kalau takutnya benar, kenapa? Nah, ada yang mengatakan apakah sudah tidak cukup? Sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer dan semisalnya. Tapi anak takut, benar-benar takut. Dan memang buktinya itu adalah demikian-demikian. Ya nggak ada masalah. Kita mau katakan apa? Nah, adapun antum tidak takut, alhamdulillah, karena di sana kemudian antum sehat dan di sana alhamdulillah kondisinya juga tetap menetapkan bagaimana protap Covid. Afdal karena di antum. Jika antum pilih hanya sholat jamaah subuh saja karena antum aman, alhamdulillah. Kalau antum sudah merasa batuk, pilek, ya jangan dipaksakan. Karena ini beda situasinya. Ya. Justru kita kadang masih sholat, kita ini ada suudzon sama saudara kita. Sudah, klik, kita takut sudah. Apa kita akan tambah? Bukan kita bermudah-mudahan, tapi ini syariat. Tayyib. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Waktu sholat Idain dimulai dari meningginya matahari. Qida ramhin. Artinya apa? Dia berlalu setelah waktu yang dibenci sholat. Jadi waktu baru muncul nggak boleh. Habis sholat subuh langsung nggak boleh. Kecuali ada sholat-sholat yang lain. Yang di sini para ulama membolehkan seperti tahiyatul masjid. Wa yantahi bi zawali syams, sampai habisnya waktu sholat Id kalau sudah matahari pas di tengah dan menuju waktu zuhur. Dan ini pendapat jumhur Hanafiyah wa Maliki wal Hanabilah. Ya. Nah. Kemudian al-afdal itu waktu ya. Sehingga ini termasuk waktu sholat apa? Isyraq. Perlu jangan perhatikan. Jadi kalau ada jam sekarang digital itu ada titit-titit, itu baru itlaq, baru tulu. Baru itu waktu yang dibenci. Tunggu kira-kira apa? Rubu' sa'ah, 1/4 jam, atau minimal 10 detik, 10 menit. Ya. Adapun kalau sholat Idul Adha yang afdal fi awalil waqt. Awal, lebih awal. Supaya apa? Muslimin selesai langsung menyembelih. Adapun kalau sholat Idul Fitri agak mundur. Kenapa? Barangkali ada yang belum bayar zakat fitrah atau zakat fitir. Ya, jadi seperti itu. Adapun tadi saya sampaikan di awal, kalau memang yakin bahwa dia takut, masih takut yang kuat. Saya tidak Ustadz sholat di masjid, misal saya sholat di rumah sama keluarga, maka boleh. Sebagaimana kemarin kita lakukan sholat Idul Fitri, berarti tanpa khutbah. Kaifiahnya sama. Iya.
Kemudian sunnah-sunnahnya, jikalau kemudian dia lakukan sholat itu di rumah, tetap sunnah-sunnahnya. Di masjid juga tetap. Termasuk apa? Mandi Aid. Kefiahnya seperti mandi besar, mandi Jum'ah. Berias, memakai pakaian yang paling bagus. Ya, pilih yang bagus, itu sunnahnya. Pakai wangi-wangian bagi laki-laki. Ya. Kalau sholat sebelum berangkat, untuk sholat Idul Fitri tidak makan dulu. Kebalik. Kalau untuk Idul Fitri makan dulu. Kalau Idul Adha tidak makan dahulu. Kenapa? Karena kita sebulan puasa. Ya. Sehingga Rasulullah SAW, sebenarnya perkataan Anas, Rasulullah SAW tidak akan pergi untuk sholat atau di hari Idul Fitri sampai belum makan kurma, beberapa kurma. Ya. Jadi seperti itu. Adapun kalau untuk Idul Adha, maka apa? Sementara tidak makan dahulu. Seperti itu. Ini sunnahnya. Ingat, perlu dipahami. Makan loh ya. Minum sama enggak dengan makan? Ya beda, makan minum. Ya orang pagi bangun minum. Ya. Nah, ini tidak ada masalah. Ini makan biasa kalau orang sebut makan ya kurma, mungkin saja roti, ya. Ada yang semisalnya. Itu sementara tidak. Kemudian takbir di Aid. Kalau Idul Fitri sudah kita ketahui. Adapun Idul Adha, maka ada takbir yang muqayyad, artinya dimulai habis setiap sholat wajib. Mulai besok pagi sampai akhir tasyrik nanti pada sholatil asar. Tapi jangan dipatok hanya waktu habis sholat saja, kapan pun bisa. Ya, sebenarnya riwayat yang ada. Iya. Kemudian jalan beridah antara berangkat dan pulang. Dan kemudian agak pagi menuju tempat sholat Id. Tidak ada sholat sunnah sebelum Id dan setelahnya. Adapun tatkala dilakukan di masjid, maka ulama mengatakan tetap adanya sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi karena Nabi mengatakan demikian. Ya, ada pun itihad tetap tidak. Dan tidak ada azan, tidak ada iqamah, juga enggak ada seruan salatul Id. Athabakumullah, tidak ada. Ya. Sekarang kaifiyahnya. Lanjut kaifiyah, lanjut. Ini sudah ini. Dan kemudian khutbah nanti. Ya. Sekarang salat Id dilakukan sebelum khutbah dengan 2 rakaat. Sebagaimana wudu, kemudian berikutnya kita sudah pasang niat dalam hati, kemudian kita takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sedekap. Setelah takbiratul ihram, sebelum takbir zawaid, baca iftitah. Ya. Baca iftitah. Kemudian baru takbir zawaid 7 kali. Walaupun ada khilaf, tapi 7 kali. Setelah takbiratul ihram. Apakah dengan mengangkat tangan? Ada khilaf. Mengangkat tangan itu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Bas mengangkat tangan. Artinya takbir zawaid yang 7 tadi setelah takbiratul ihram, setelah iftitah tadi. Ya. Baru selesai, baru kemudian baca ta'awudz. Kalau karena berjamaah kita dengarkan bacaan imam ta'awudz, kemudian Fatihah. Sebagaimana kaifiyah salat kita berjamaah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah Fatihah baca surat Al-Ala, kemudian ruku' sujud biasa, dan kemudian rakaat yang kedua selain intikal, maka takbirnya berapa? Disebutkan di sini
Wa yukabbir al-rak'at ats-tsaniyah tsumma yukabbir khams takbirat. 5. Baru kemudian baca Fatihah dan kemudian apa? Baca surah Al-Ghasyiyah. Salam dan selesai. Adapun khutbah Id maka dilakukan di atas, sebenarnya tidak di mimbar mestinya. Dan sekali, adapun yang lakukan 2 khutbah kalau Id itu seperti Jumat maka hadisnya dhaif. Ya. Dan adapun ucapan tetap taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bagus mendoakan kebaikan saudaranya. Wallahu alam, secara ringkas itu insyaallah taala. Kita lanjutkan, ada pertanyaan. Apakah ada doa yang diamalkan di Arafah? Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Ya, justru ini berbanyak takbir. Ya. Nah, enggak ada doa khusus. Beda kalau orang yang lagi wukuf. Ya. Tidak mengapa kita baca la ilaha illallah la syarikal mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Enggak apa-apa. Dan itu kan kalimat tauhid. Nah, apakah benar hadis bahwa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan mendapatkan perlindungan dan terbebas dari Dajjal? Benar. Ya, itu keutamanya. Ya, tapi tetap kembali kepada akidah dan tauhidnya. Ya. Apakah ada puasa tarawiyah atau pada tanggal 8 Dzulhijjah? Kalau mengkhususkan tarawiyah enggak ada. Kalau hanya Arafah saja, tambah ada dalil hadisnya. Yang ada dari tanggal 1 sampai 9. Baru. Memang ulama mengatakan apa? Bahwa di antara dianjurkan bagusnya puasa 10 hari di awal. Artinya tanggal 1 sampai 9. Terutama tanggal 8 dan 9. Ada. Tapi nggak bisa kalau dari tanggal 1 mau 8 dan 9. Maka yang mengatakan hai ada 8 bahkan mengatakan keutamaannya, maka di sini butuhnya dalil. Karena mengkhususkan saja. Beda dengan puasa Yaumut Tasu'ah. Ya, artinya apa? Dengan Asyura. Iya. Apakah besok sholat Id sebaiknya di lapangan atau di rumah, Ustaz? Melihat kondisi antum, keluarga antum. Jangan dipaksakan. Ya. Semua orang memang bisa bahagia ya dengan itu, tapi tetap kembali bagaimana keadaan kita. Apakah ada amalan khusus di malam Dzulhijjah? Tidak ada. Seperti takbiran ya, takbiran nggak mesti itu kan mulai dari subuh, ba'da subuh takbiran terus setiap sholat, habis sholat. Tidak ada kemudian keliling. Ya, nggak ada. Kalau ada di tempat pelaksanaan sholat Id, satu di masjid namun sholatnya renggang, satu di musola kecil sedikit jamaahnya namun sholatnya rapat, lebih afdal yang mana? Ya, kalau posisinya sekarang para ulama dan terutama pemerintah pula tetap protap Covid, yang afdal yang renggang. Pertama, ketaatan kepada waliul amr, demikian pula dibenarkan oleh syariat. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.